إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummiyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu, bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, yang dirahmati Allah, puja puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Atas rahmat dan ridhonya kita dapat menyambut bulan Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan kita semuanya dan juga segenap anggota keluarga dalam keadaan sehat walafiat, dapat beraktivitas, dapat mengisi bulan Ramadan dengan penuh kebaikan, sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Ibu, bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, yang dirahmati Allah, izinkan saya menyampaikan tema kajian terkait dengan Islam, ilmu, dan pandemi COVID yang sekarang menghebohkan Indonesia dan juga menghebohkan dunia. Sebagaimana kita ketahui dan kita yakini bersama, Islam adalah agama ageman, tatanan yang terakhir dan sempurna. Mengapa kita yakini Islam sebagai agama yang terakhir? Karena setelah Islam, Allah tidak menurunkan lagi agama sebagai tuntunan, agama sebagai pedoman hidup untuk umat di akhir zaman ini. Dengan demikian, maka insya Allah kita yakini Islam adalah tuntunan agama terakhir di akhir zaman. Kemudian mengapa kita katakan Islam itu yang sempurna? Karena sesungguhnya Islam mengajarkan ilmu pengetahuan, baik yang terakhir dengan kehidupan dunia, kepentingan individu, hubungan keluarga, hubungan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sampai pada kehidupan akhirat. Sehingga dengan demikian tidaklah berlebihan kalau kita katakan Islam adalah tuntunan, Islam adalah agama yang paling sempurna, yang insya Allah Islam akan membawa kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Ibu, bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, yang dirahmati Allah, sekali lagi Islam sebagai pedoman dan arahan hidup manusia, termasuk pedoman mencari, mendalami, mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan yang diterima secara sistematis dan itu penting bagi kita. Kita sebagai umat Islam harus mendalami ilmu itu. Bahkan ajaran Islam mengatakan, tuntutlah ilmu sepanjang hayat, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Itulah pentingnya ilmu pengetahuan di dalam Islam. Ibu, bapak dan saudara sekalian, pengertian ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yang masdar dari alima, ya'lamu, yang berarti tahu atau mengetahui. Dalam bahasa Inggris, ilmu biasanya dipadankan dengan kata science, sedangkan pengetahuan dipadankan dengan knowledge. Persamaan ilmu dan pengetahuan adalah hal-hal yang sama mempelajari, yang bermanfaat di dalam kehidupan sesuai dengan bidangnya. Dan perbedaannya, kalau pengetahuan itu sebatas pada informasi, sekedar info, sementara ilmu itu harus dipelajari dengan sistematik, dengan metode, dengan cara-cara struktur yang itu bisa dipertanggungjawabkan. Itulah perbedaan ilmu dan pengetahuan. Namun apapun, kita umat Islam harus selalu menambah ilmu, harus memiliki pengetahuan untuk apa? Untuk hidup selamat, bahagia dunia dan akhirat. Ibu, bapak dan saudara sekalian yang saya cintai, yang dirahmati Allah, bahkan kalau kita memahami lebih lanjut
Islam turun dari Allah, sudah barang tentu melalui malaikat Jibril, kemudian kepada Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang disampaikan yang pertama? Yang pertama disampaikan kepada kita ajaran Islam adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra, yang artinya adalah bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta ini. Itulah, sebutlah nama Tuhanmu yang menciptakan kita. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, diulang-ulang lagi, bacalah. Dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Dengan berangkat dari ayat tersebut, ibu, bapak, dan saudara sekalian, sekali lagi Islam mengajarkan kepada kita, bacalah, bacalah, bacalah. Artinya apa? Orang Islam seharusnya menjadi orang-orang yang cerdas di dalam kehidupan ini. Satu poin yang perlu kita pahami, Islam mewajibkan kita belajar, belajar, dan belajar kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Jadi dengan demikian, andai kata kita semakin banyak membaca, banyak manfaatnya yang kita peroleh, ilmu akan bertambah. Dan mari kita yakini di dalam kehidupan dunia ini, ilmu pengetahuan, pendidikan itu mampu memutus rantai kemiskinan. Ilmu pengetahuan, pendidikan mampu membangun jejaring, dan ilmu pengetahuan, pendidikan mampu meningkatkan harkat martabat kehidupan bangsa, kehidupan keluarga, kehidupan diri kita, itu melalui ilmu pengetahuan dan pendidikan. Oleh sebab itu, ibu, bapak, dan saudara sekalian, maka mari kita yakini Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan, sebagaimana yang dicerminkan di dalam wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad, bahwa begitu besar Islam terhadap ilmu pengetahuan, sehingga setiap orang Islam wajib mendalami, wajib belajar tentang ilmu kehidupan itu, baik itu perempuan, laki-laki maupun perempuan maksud saya. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, yang dirahmati Allah, kalau kita ingin memahami ilmu, sesungguhnya ilmu semuanya datang dari Allah. Sebagaimana firman Allah pertama tadi, Allah lah yang mengajarkan ilmu pengetahuan kepada manusia. Sekali lagi, semua ilmu ini datang dari Allah. Tetapi di dalam Islam, ilmu dapat dikelompokkan menjadi dua hal, yaitu apa? Kauliyah. Ilmu kauliyah, yang itu jelas-jelas firman Allah atau hadis Rasulullah, yang bentuknya berupa wahyu, yang disampaikan secara berstruktur tidak langsung kepada umat manusia, tetapi oleh Tuhannya melalui malaikat, perantara malaikat kepada Rasulullah Muhammad SAW, kemudian untuk disampaikan kepada kita manusia. Itu yang kita sebut dengan ilmu kauliyah, ilmu yang langsung datang dari Allah. Oleh sebab itu, berbicara ilmu kauliyah ini, kita bisa berkomunikasi langsung firman Allah melalui apa? Membaca surat Al-Quran. Kita sering membaca surat Al-Quran, artinya apa? Kita belajar langsung membaca surat cinta dari Allah kepada kita yang diturunkan melalui malaikat, melalui Rasulullah Muhammad SAW. Itu ilmu yang langsung dari Allah. Karena itu ibu, bapak, dan saudara sekalian, kalau kita ingin mendapatkan ilmu dari sumber aslinya, sering-seringlah membaca Al-Quran. Al-Quran adalah ilmu kauliyah maksud saya, yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dalam Islam disebut yaitu ilmu kauniyah. Ilmu ayat-ayat Allah yang ada di dalam kehidupan alam semesta itu ilmu kauniyah.
Oleh sebab itu tadi sekali lagi bacalah. Mohon maaf, saya sering menyampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa, kita harus banyak membaca dengan mata kepala, membaca dengan akal pikiran, membaca dengan mata hati. Maka disitulah kita akan membaca ayat-ayat kauniyah, kita akan membaca sunatullah, kita akan membaca apa sebenarnya berbagai petunjuk Allah kepada kita melalui kehidupan alam semesta. Sehingga dengan demikian ibu bapak dan saudara sekalian, kembali lagi bukti real ilmu pengetahuan itu bisa kita pelajari di bangku kuliah secara akademisi, bisa kita pelajari melalui pondok-pondok pesantren, tetapi bisa juga kita membaca fenomena alam di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh misalkan bahwa sunatullah, air datang dari atas menuju ke bawah, menuju laut. Begitu ditahan, maka air menyesuaikan diri. Dimanapun dialirkan, ke kolam menjadi rahmat bagi ikan, ke sawah menjadi rahmat untuk ketumbuhan padi dan lain-lain. Begitu untuk ke rumah tangga pun menjadi rahmat untuk kehidupan keluarga. Begitu mengalir ke laut menjadi rahmat untuk kehidupan binatang laut, menghasilkan garam. Dan intinya apa? Dimanapun kita berada, kita perlu. Dan air memiliki sifat yang istiqomah, menuju tujuan apa? Laut dalam hal ini. Islam mengajarkan kita bagaimana kita harus istiqomah, bagaimana kita harus menjaga ketauhidan kita, yang kita lakukan apapun adalah bismillah lillahi ta'ala. Ibu bapak dan saudara sekalian yang saya cintai, yang dirahmati Allah, karena itu ibu bapak dan saudara sekalian, sesungguhnya kedua ilmu tadi, baik kauliyah maupun kauniyah, sesungguhnya adalah saling menguatkan. Oleh sebab itu, kalau kita membaca dengan akal pikiran, dengan mata kepala dan mata hati, insya Allah kita akan menemukan hidayah, kita akan menemukan inayah, tanda-tanda petunjuk Allah langsung maupun tidak langsung untuk kita pilih. Ibu bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, yang dirahmati Allah, karena itulah maka kita selalu perlu tadi meningkatkan ilmu pengetahuan. Menurut Al-Ghazali mengklasifikasikan ilmu ini dalam dua bentuk, yaitu ilmu yang fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain apa? Menjadi kewajiban individu. Apa contohnya? Masalah agama. Ilmu agama adalah fardu ain yang harus kita paham. Karena tadi yang mengajarkan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang itu sesuai dengan perintah Allah, jalan Allah, atau mana itu yang sesungguhnya membawa kita jalan yang tersesat. Itu kita harus tahu. Kemudian yang kedua tadi apa? Adalah ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Misalkan sebagai contoh, kita harus tahu bab kesehatan, kita harus tahu bab pertanian, tapi tidak semuanya harus belajar kedokteran, tidak semuanya harus belajar pertanian, harus kehutanan, harus berbagi. Itu contoh ilmu sifatnya adalah fardu kifayah. Wajib kita pahami, tapi tidak kewajiban individu. Yang penting ada berbagi. Itulah belajar. Termasuk kalau kita tadi ayat-ayat kauniyah, ya, ibu jari kita. Jadi orang hebat itu, tim yang hebat itu, masyarakat yang hebat itu tidak harus kumpulan jempol-jempol, tidak. Masyarakat yang hebat prinsipnya adalah ya, ada jempol pemimpin orang hebat, ada telunjuk ya, petunjuk yang memberi petunjuk orang-orang pintar, ada orang bijak, ada orang dermawan kaya, dan juga akan duafa pekerja dan lain-lain. Jadi kalau kita ingin membangun masyarakat yang baik, semuanya harus paham. Yang penting kita harus tahu tadi apa yang kita tuju, apa komitmen, dan ada koordinasi yang baik. Itu antara lain belajar ayat-ayat kauniyah di dalam kehidupan. Ibu bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, yang dirahmati Allah, karena itulah sekali lagi kita perlu memahami ilmu pengetahuan, dan Islam mewajibkan kita orang-orang yang pintar. Lebih lanjut, kalau kita kaitkan dengan pandemi,
Ibu, bapak, dan saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama, pandemi wabah COVID ini sebenarnya dimulai dikenal berita itu tanggal 20 Januari ya, 2019 ya. Itu Januari 20, tetapi ditemukannya itu di tahun 19 di Wuhan, Tiongkok ya. Kemudian di Indonesia sendiri kita ingat berita waktu itu yang diumumkan oleh Pak Presiden itu tanggal 2 Maret. 2 Maret 2020 yang berangkat dari 2 itu ibu dan anak yang menerima tamu dari Jepang. Itulah salah satu. Tetapi sesungguhnya ibu, bapak, dan saudara sekalian, bahwa COVID yang kita kenal itu bagaikan tsunami. Perluasannya, penyebarannya begitu hebat. Sehingga ibu, bapak, dan saudara sekalian, meskipun orang mengenal tidak mematikan, tetapi yang jelas menggegirisi. Tahu ya apa yang gegirisi? Menakutkan. Dan ini menjadi musuh bersama. Bahkan begitu kuatnya realita, kita harus mengurangi kerumunan. Kita harus mengurangi jamaah. Sehingga dengan demikian apa yang terjadi? Perekonomian macet, wisata macet, semuanya macet, bahkan termasuk aspek sosial ya. Keagamaan pun macet. Karena apa? COVID. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, di sisi lain WHO telah mengumumkan bahwa dampak pandemi ini akan terasa sampai beberapa dekade. Artinya apa? Kita yang memiliki ilmu pengetahuan harus bersikap. Apa yang harus kita sikapi terhadap pandemi ini? Karena itulah ibu, bapak, dan saudara sekalian, singkat cerita, kita harus tetap kreatif, kita harus tetap inovatif, kita harus tetap inventif, menciptakan, adaptif terhadap perubahan-perubahan. Jadi di sisi lain, pandemi sebagai wujud kekuasaan Allah kepada kita. Virus yang kecil yang tidak terlihat ternyata mampu merubah peradaban manusia. Itulah salah satu bentuk kekuasaan Allah kepada kita manusia. Dan oleh sebab itu dengan ilmu pengetahuan akhirnya kita jangan sampai sombong dan lain-lain. Kita belum tahu mengenai bagaimana sepak terjang virus pandemi corona. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, yang dirahmati Allah, lalu bagaimana kita harus memandang pandemi ini? Maka yang jelas ya, sejarah manusia, sejarah Islam pun telah mengajarkan kepada kita bahwa zaman dulu pun sudah ada wabah, sudah ada pandemi. Yang zaman dulu yang sering kita dengar dalam sejarah-sejarah kemanusiaan itu adalah wabah kusta, wabah lepra, dan lain-lain ya. Sehingga pada akhirnya Islam pun mengajarkan bagaimana menyikapi kita terhadap wabah-wabah tersebut. Ibu, bapak, dan saudara sekalian yang saya hormati, yang dirahmati Allah, maka setidak-tidaknya dalam menghadapi wabah penyakit, Rasulullah Muhammad SAW memberikan konsep karantina untuk penyelamatan nyawa manusia ya, dari ancaman kematian akibat wabah tersebut, yaitu memerintahkan kita untuk tidak berdekatan dengan penderita maupun wilayah yang terkena musibah. Itulah konsep karantina. Artinya apa? Sejak dulu pun sudah ada konsep seperti itu. Bahkan hadis Bukhari menegaskan, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan pula engkau tinggalkan tempat itu. Artinya apa? Itulah konsep karantina. Mobilisasi harus kita kendalikan. Di sisi lain, tadi di dalam yang lebih lanjut, sebagaimana kita pahami, harus menjaga jarak, harus menjaga masker, dan lain-lain, yang pada akhirnya di dunia pendidikan yang kita rasakan, bagaimana sivitas akademika mau tidak mau harus bisa melaksanakan tetap tridharma, daya dukung sarpras harus meningkat, dan lain-lain, sehingga pada akhirnya melalui ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita miliki, apa? Ada hikmah di balik pandemi itu.
Apa hikmahnya? Berarti apa? Kita akademisi, kita dunia perguruan tinggi, berarti apa tadi? Harus memiliki kemampuan inovatif, kreatif, inventif. Apa itu inventif? Pandai mencipta dan merancang, sebagaimana ya yang UGM menciptakan Ginos. Bahkan siapa yang menciptakan Ginos? Teman-teman dari MIPA. Ini bentuk ilmu, bagaimana implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat di dalam kehidupan manusia. Begitulah ibu bapak dan saudara sekalian, dunia pendidikan pun dirancang, berbagai pemerintah juga mendapatkan tantangan. Kita manusia, kita jamaah, kita masyarakat juga harus berkontribusi, berpartisipasi bagaimana mengantisipasi pencegahan penyebaran COVID dan lain-lain, tapi dengan keyakinan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Ibu bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, yang dirahmati Allah, sebagai penutup, bahwa Islam adalah agama yang terakhir dan sempurna, bisa kita jadikan sebagai arahan hidup kita, ya, termasuk pedoman mencari, mendalami, mengembangkan ilmu pengetahuan tadi. Yang kedua, menghadapi wabah penyakit, Islam mengajarkan konsep karantina atau protokol kesehatan yang kita pahami saat ini untuk menyelamatkan nyawa manusia dari ancaman kematian akibat wabah yang menular. Rasulullah memerintahkan untuk tidak berdekatan dengan penderita maupun wilayah yang kena, ya. Jadi sekali lagi, dengan demikian konsep karantina, konsep pencegahan, mobilitas dan lain-lain itu sesungguhnya juga sudah diajarkan. Dengan demikian, kalau kerumunan itu kita yakini sebagai sumber, maka himbauan pemerintah misalkan besok lebaran gak usah pulang, itu insya Allah bagian dari kita menjalankan ajaran Islam. Dan yang jelas kita harus optimis, manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Dengan ilmu pengetahuan, insya Allah kita bisa mengatasi problematika hidup. Maka karena itu marilah optimis bahwa ini bagian dari hukum Allah untuk menjadikan kita semakin sempurna, semakin hebat mengatasi problematika hidup, sukses di dalam kehidupan dunia, tetap juga sukses di dalam kehidupan akhirat. Itulah ibu bapak dan saudara sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga kita tetap sehat, bahagia, sukses dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah, wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.